Kalau kita membahas soal kepenulisan naskah, maka tokoh ini harus Anda riset. Setidaknya Anda menonton film, Anda melihat pertunjukan teater, kemudian Anda membaca novel, Anda membaca cerpen, atau melihat orang-orang di sekitar, agar bisa merefleksikan pengetahuan-pengetahuan itu ke dalam tulisan Anda. Munculkan pribadi-pribadi yang unik dan kompleks. Ya, pribadi yang unik dan kompleks ini bisa menciptakan kekuatan di dalam naskah Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun Menulis Kreatif. Oke, pada video kali ini kita akan berbicara terkait bagaimana caranya menulis naskah drama. Ya, memang genre ini, jenis tulisan ini jarang orang yang berminat, akan tetapi, ya, alasan saya membuat video ini pertama tentunya agar penulis naskah drama di Indonesia ini bertambah, satu. Kemudian dua, saya yakin pasti ada orang-orang yang ingin belajar menulis naskah drama. Ya, ini di luar orang-orang yang nanti ada pada poin 3. Nah, di poin yang ketiga, alasan yang ketiga ini, pasti ada kelompok teater yang ingin memproduksi naskah mereka sendiri untuk dipentaskan, dan mahasiswa jurusan teater atau jurusan sastra yang ada tugas untuk menulis naskah ini. Ya, jadi 3 alasan itu setidaknya yang membuat saya harus membuat video ini. Ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita mengarah kepada teknis-teknis secara mendalam apa saja yang harus kita siapkan untuk menulis naskah drama, yang pertama adalah definisi dulu. Ya, kita berbicara soal definisi dulu. Drama, atau dulu dia berasal dari kata dramai, ya, ini yang artinya pertunjukan. Sedangkan ada juga yang mengatakan bahwa teater, gitu kan, drama atau teater. Apakah itu beda? Kalau secara bahasa berbeda. Bedanya, ya, kalau drama ini kalau yang berupa naskah, ya, ini karya sastra. Dan kalau sudah dipertontonkan atau ditiketkan, digelar pertunjukannya, itu sudah masuk kepada lini seni pertunjukan. Ya, sangat kompleks, bukan? Ya, jadi kalau asal muasalnya dulu, apakah drama atau teater ini sama? Nah, ini soal penyebutan saja. Sebenarnya kita bisa abaikan itu. Bolehlah orang-orang menyebut drama, orang-orang menyebut teater. Ya. Kalau kata teater sendiri itu berawal dari tempat pertunjukan, ya, jadi tempatnya, ya, bukan pertunjukannya lah. Sekarang ini kan untuk saat ini drama dan teater ini maknanya sudah cair, ya, dan dimaknai sama di dalam masyarakat kita. Tentunya ini pilihan untuk masuk ke dalam ranah seni pertunjukan, khususnya teater, ini sesuatu yang benar-benar harus benar-benar difikirkan, apalagi menjadi profesi kayak gitu, ya, menjadi profesional di dalam teater. Nah, ini sungguh sangat berat. Akan tetapi pasti ada jalan lah menuju ke sana. Buktinya di kanal Indonesia Kaya kemarin menunjukkan live streaming pertunjukan, dan hasil dari live streaming tersebut diberikan kepada orang-orang panggung. Ya, Jarum Foundation juga mengeluarkan gelontoran dana yang cukup besar untuk penggiat-penggiat teater lah. Tentunya itu bisa kita abaikan lah, ya. Selanjutnya, apa sih yang perlu dipersiapkan ketika menulis naskah drama? Yang pertama, ini sangat penting. Ini adalah topik atau tema, ya. Ketika Anda menulis apapun, semua jenis tulisan ini penting untuk difikirkan dengan sangat matang. Mengapa? Karena topik ini adalah sesuatu yang bisa membuat orang tertarik dengan naskah teater kita, naskah drama kita nantinya. Nah, ini saya sekadar memberi alternatif saja. Yang umum biasanya kan yang sering digarapin adalah tema-tema percintaan, gitu kan. Nah,
Ini sesuatu yang sudah sangat lumrah, bahkan Shakespeare menggarap itu juga gitu kan. Nah, ini untuk menjadi alternatif agar unik kayak gitu ya. Ini saya merekomendasikan Perempuan dan Anak. Ini sedang banyak sekali orang-orang yang memperhatikan tentang ini. Kemudian tokoh. Nah, di Indonesia Kaya kemarin dimunculkan monolog tentang tokoh Amir Toha. Ya, Anda bisa menelusurinya ke akun YouTube Indonesia Kaya. Baru live streaming minggu kemarin. Kemudian budaya lokal. Nah, budaya lokal ini kemarin juga di Indonesia Kaya dimunculkan live streaming tentang budaya Melayu kayak gitu ya. Kemudian tentang politik. Ya, politik tentunya ini sesuatu topik yang hangat terus gitu ya. Ketika kita menggarap politik ini, orang-orang yang tertarik dengan politik tentunya ada kemungkinan untuk menonton pertunjukan kita. Kemudian tentang korupsi. Nah, Butet sering sekali menggarap topik ini ya, gitu ya. Jadi Anda bisa mempertimbangkan topik ini. Kemudian teman-teman Jakarta sering menggarap topik yang terakhir ini di balik dunia seniman. Nah, saya pernah menggarap sebuah lakon naskah drama gitu ya, yang bercerita tentang kehidupan naskahnya Mas Nano kalau ini saya tidak salah ingat ya, tentang tokoh-tokoh teater, bagaimana kehidupan mereka, bahwa yang suami istri sama-sama orang teater kayak gitu ya. Jadi kehidupan mereka itu ditulis menjadi naskah drama ya. Jadi cukup unik ya, kehidupan seorang penggiat teater diteaterkan. Nah, kemudian yang kedua, yang menghidupkan naskah kedepannya adalah tokoh dan penokohannya. Apa bedanya tokoh dan penokohan? Jadi gini, tokoh itu orangnya, penokohannya adalah karakternya. Jadi tokoh dan penokohan ini pasti dibahas dalam satu ring, satu topik kayak gitu ya. Nah, tokoh ini adalah kekuatan utama di dalam teater ya. Kalau tokohnya lemah, pertunjukannya juga ya kurang menarik. Jadi tokoh dan penokohan ini bisa menghidupkan cerita ya, bisa menghidupkan suasana ya. Tentunya selain tata cahaya, tata rias, tata busana, dan tata panggung kayak gitu kan. Nah, di lain itu sebenarnya yang menjadi sorot penting adalah tokoh ini ya. Kalau kita membahas soal kepenulisan naskah, maka tokoh ini harus Anda riset. Setidaknya Anda menonton film, Anda melihat pertunjukan teater, kemudian Anda membaca novel, Anda membaca cerpen, atau melihat orang-orang di sekitar, agar bisa merefleksikan pengetahuan-pengetahuan itu ke dalam tulisan Anda. Munculkan pribadi-pribadi yang unik dan kompleks ya. Pribadi yang unik dan kompleks ini bisa menciptakan kekuatan di dalam naskah Anda ya. Sekarang poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini latar ya. Latar ini membantu poin yang kedua tadi, tokoh dan penokohan ya. Ini bisa ketika Anda kali pertama menggarap teater, Anda sebagai aktor atau sebagai sutradaranya, tentunya ini menjadi pengalaman penting. Jadi tokoh yang masih lemah karakternya ya, ini bisa dibantu dengan latar ya, untuk menghidupkan ceritanya, sehingga kelemahan yang ada di dalam tubuh aktor atau di dalam diri aktor ini bisa dibantu atau diatasi ya. Nah, latar sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama adalah latar waktu, latar tempat, dan psikologis. Mungkin yang umum dibahas ini adalah tentang latar waktu dan latar tempat. Ya, tentunya latar waktu dan tempat ini ya, waktu ya terkait dengan waktu, tempat ini terkait dengan tempatnya di mana setting cerita itu dilaksanakan, dan psikologis. Nah, ini latar psikologis ini cukup menarik. Mengapa? Latar psikologis ini harus difahami oleh seseorang tokoh khususnya ya, ketika mau memerankan naskahnya. Kalau Anda mau menulis, berarti Anda harus memperhatikan bagaimana psikologisnya, agar nanti ketika Anda menulis naskah ini bisa benar-benar sesuai. Jadi Anda juga harus memperhatikan aspek psikologis ini. Misalnya Anda mengangkat cerita tentang bencana alam kayak gitu ya, tentunya latar psikologis bencana alam ini dilihat dari mana ya,
dilihat dari orang yang terkena bencana, dari pemerintah, atau orang-orang yang di luar kena bencana. Nah, ini sehingga naskah ini mau dibawa kemana, ini semakin jelas. Kalau Anda tidak memperhatikan latar psikologis ini, akan menjadi kacau. Ya, oke. Jadi bila Anda menulis naskah yang langsung dipentaskan, ya, latar ini menjadi sesuatu yang penting. Ya, salah satunya sebagai pertimbangan untuk realisasi pertunjukannya. Jadi dari aspek biaya dan juga energinya. Banyak naskah-naskah yang tidak bisa dipentaskan. Mengapa? Karena tidak bisa dengan mudah direalisasikan, baik dari segi konsepnya atau dari segi biayanya. Nah, dari situ. Nah, kalau Anda tipe orang yang menulis naskah drama itu dari kelompok teater, maka ini sangat penting untuk Anda pertimbangkan. Terkecuali kalau Anda hanya ingin menulis berekspresi, eksperimen, nah, abaikan latar ya. Atau Anda tertantang untuk melakukan sesuatu gebrakan-gebrakan karya terbaik Anda lah, Anda perlu ya membuat eksperimen di latar. Kemudian yang selanjutnya ini plot. Nah, plot ini setelah Anda mempertimbangkan itu semua, Anda sudah mencatat semuanya. Nah, ini plot. Nah, plot ini adalah garis cerita yang mempertemukan unsur-unsur lain di dalam drama. Ya, banyak unsur yang di situ. Ketika Anda memasukkan unsur musik, memasukkan bagaimana bajunya, kostumnya, bagaimana make upnya, bagaimana tata cahayanya, semakin kompak maka naskah Anda semakin bagus. Tetapi ya, ini akan membunuh seorang sutradara kalau semakin lengkap. Makanya biasanya di dalam naskah drama itu tidak ada aspek-aspek yang saya sebutkan tadi. Paling tokoh, latar, itu saja yang dimasukkan ya. Kemudian plot ini. Nah, plot ini secara sederhana ini terdiri dari paparan. Jadi bagaimana deskripsi awal dari cerita, kemudian dimasukkan dialog. Lah, dialog adanya dialog ini berarti tokoh sudah masuk ya. Paparan. Nah, ini memunculkan latar ya kan. Entah itu latar psikologi, entah itu latar tempat atau latar waktu ya. Paparan ini sudah muncul latar. Kemudian dialog itu berarti mempertemukan latar dengan tokoh ya. Munculnya konflik ya, ini penokohan ya. Dialog yang dimunculkan oleh tokoh ini akhirnya mempertunjukkan penokohannya bagaimana, karakter tokohnya bagaimana. Nah, sehingga yang bertentangan ya, konsep apa yang bertentangan ini Anda munculkan, Anda titipkan terhadap tokoh yang lainnya. Sehingga ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, ada tokoh tentagonis. Nah, jadi semacam itu. Kemudian menunjukkan kalau ada konflik akhirnya klimaks. Kalau kita pakai segitiga bermuda, konsep piramida lah ya. Jadi begini. Nah, kemudian penutup berarti diselesaikannya alur dari cerita Anda. Jadi Anda buat ini dulu ya, plot ini. Ketika sudah ketemu, maka Anda kembangkan di dalam sinopsis. Nah, maksudnya dikembangkan di dalam sinopsis itu, jadi Anda membayangkan bagaimana runutan cerita tersebut ya. Anda tuliskan menjadi sinopsis, sehingga sinopsis ini membantu Anda untuk menulis sampai selesai naskah Anda. Itu bagi seorang penulisnya. Tapi bagi orang yang membaca atau orang yang ingin mengerjakan naskah itu ya, ini yang akhirnya memutuskan saya menggarap naskah ini atau tidak, saya mau membaca naskah ini atau tidak, kayak gitu kan. Nah, jadi buatlah sinopsis semenarik mungkin ya. Selanjutnya tahap editing ya. Tentunya sebelum editing ini Anda buat kerangka dulu ya. Jadi nanti setelah diplot tadi, garis besarnya sudah, kemudian dikembangkan menjadi kerangka, kemudian Anda baru menuliskan naskahnya secara runut. Nah, kemudian setelah itu tahap terakhir ini tahap yang sering diabaikan oleh penulis. Bukan hanya penulis naskah drama saja, semua jenis penulis ini biasanya lemah di sini. Mengapa? Karena poin yang terakhir ini terkait dengan pengetahuan bahasanya. Ya, apa itu? Edit atau penyuntingan. Ya, tahap pemolesan, tahap mempercantik naskah Anda, ya kan? Nah, catatannya
catatannya yang paling penting ini, jangan pernah mengedit tulisan Anda bila Anda baru kali pertama atau baru beberapa kali menulis. Kalau Anda mengedit sambil menulis, maka tulisan Anda tidak akan pernah selesai. Nah, jadi biarkan naskah Anda selesai, setelah itu Anda sunting, Anda edit. Ya, jadi tahapan ini untuk membuat apakah tulisan saya sudah menarik atau belum, ya, maka Anda bisa menyodorkan kepada orang terdekat Anda yang memang benar-benar kompeten, atau Anda boleh juga memilih orang-orang yang bisa memberi pendapat Anda secara jujur, wah naskahmu jelek, naskahmu kurang ini, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, jadi itu saja terkait dengan naskah drama secara definitif. Semoga langkah-langkah tadi ini bisa membantu Anda menuliskan naskah drama. Saya tunggu naskah Anda. Nanti kalau sudah selesai, tautkan di kolom komentar linknya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kanal Menulis Kreatif, berbagi tips-tips tentang menulis. Salam kreatif.